psychology. Am I right? Am I right? It's not about bisa atau enggak. It's your psychology. Selama psikologi you miskin, you will not get it. Yes, oh yes. Yes, oh yes. Orang kaya. Orang kaya. Yes. Makanya being rich is a state of mind. 6 tahun saya di Prudential, saya lihat apa yang mau dia baik, apa yang mau dia nggak baik. Bukan tidak bisa rekrut, bukan tidak bisa jual, tapi psikologinya cuma segitu, ya segitu aja. Betul nggak? Betul. So if you want to be that way, you harus grow psikologi. Orang kaya, orang kaya, Ya. ambil, taruh sini. Saya orang kaya. Saya orang kaya. Saya orang kaya. Terus kiri kanan dong. Yo, kaya nggak harus uang dulu, tapi diri you harus kaya. Karena kalau you mau berhasil, maka diri Anda harus punya satu energi yang namanya kelimpahan. Ini penting. Selama 3 tahun, 4 tahun saya riset, kenapa ada orang begitu gampang kaya, kenapa begitu susah kaya satu orang ini? Apakah Tuhan bedakan dia? Enggak ternyata. Karena dalam dirinya, psikologinya miskin. Tapi yang satu, psikologinya kaya. You know what? I'm telling you, you are rich. You kaya lagi. Ngomong gampang, motivator gitu loh. Enggak. You are rich. You know what? You are rich in one thing. Kalau ketika you jatuh miskin pun, you masih kaya satu. Ketika orang jatuh miskin, dia masih kaya satu. Tahu nggak kaya apa? Psikologi. Hah? Apa? Apa? Di sini? Hah? Kayak utang? Negatif. Psikologi. Even though ketika you at the lowest point in your life, dalam titik terendah hidup you, remember, you tetap kaya. At least one thing, you kaya ketika miskin. State of mind. You have one thing yang luar biasa in your life. Is that what? Mental. Semangat apalagi? Satu, mewakili ini. Orang kaya bisa jadi kaya. Pertama, Bill Gates juga miskin. Biasa aja, tapi jadi kaya. Steve Jobs juga dulu biasa, jadi kaya. Ketika miskin, one thing you miliki. Apa? Belief. Hah? Idea. When you are poor, you never ran out of idea. Your mind, it's your idea. You are rich here. You boleh poor dalam materi, tapi you rich di pikiran. Then you become rich. The rich man think like rich people. Poor men think like poor people. Rich people have a rich mindset. Poor people have a poor mindset. Are you rich? Are you rich? Kaya kan? Sebelum kantong you kaya, pikirannya diri you harus kaya. Jangan diri mati saya. You have the idea gitu. Idea like what? You can think, you can work, you bisa create sesuatu. Gak punya uang, your leader sudah buktikan. How you poor before, poor background. Tapi what is idea? Ada oke lah, gue belajar gue cari orang lah. Come on.
If you want to be rich, harus merasa kelimpahan. You are rich. Even at the lowest point, you are still rich. Idea. You boleh kehilangan uang, boleh habis uang, tapi tidak pernah habis idea. Am I right? Am I right? Yes. Orang kaya. Orang kaya. Ya, tidak boleh gitu. Kalau you kaya, you dirinya merasa kelimpahan. Bahasa Inggris kelimpahan adalah abundance. Makanya yang buat orang miskin bukan adalah materinya, tapi dirinya miskin. Maka saya bilang poor psychology. So this, be happy. Yes. Susah dimanapun, pulang latihan smile ya. Kayaknya ini masih butuh kursus smile betul. Benar. Ya. Itu kalau energinya kesel, sedih, ketemu orang kaya, energinya bagus, hong shui-nya salah mental. Benar. Serius. You mau taruhan, gua pasti menang. You taruhan sini, gua pasti menang punya deh. Kok kenapa yang pergi kok dia nggak mau? Kenapa dia pergi boro-boro kok dia mau? Karena ini orang happy go lucky, happy dia, happy, chi-nya bagus, auranya bagus. Kita datang kesana ya. Negatif. If you're negative, you akan narik apa? Kayak sesinya banyak videonya. Bikin ngomong orang kaya. Now you know right, yang saya bilang nggak punya uang pun taruh 10.000, 100 juta taruh di kantong. Yang kita mau chi-nya. You tahu pemain aktor Jim Carrey? Umur 17 tahun dia tulis satu cek. Dia akan jadi 20 juta aktor, dibayar sekali main 20 juta. Kala itu miskin. Tapi dia tulis umur 34 dia menjadi pemain komedi yang dibayar termahal di Hollywood, 25 juta US dollar sekali main. Uangnya sekali main 200 miliar. 1 tahun bikin 2 film 400 miliar. Dulunya miskin, tapi dia latih psikologinya jadi orang kaya. Dia ketika miskin, dia nggak bilang dia miskin. Dia tahu saya miskin aja, is temporary. Tapi yang kaya buat saya, is my idea buat saya kaya. Dan hari ini, he is successful. Agree? Sebab lawan dari kelimpahan adalah apa? Apa? Kekurangan. Ini yang nggak boleh. Scarcity. Apa nih? Hah? Bahasa Indonesia-nya? Kekurangan. Saya menerami orang, saya nggak takut dia miskin. Yang saya takut cuma satu, kalau dia punya mental kekurangan. Orang punya mental kekurangan, lakukan ini susah lah, ini mana mungkin lah, ini gini. Kekurangan. Jangan jadi yang gini. Kalau you jadi kayak gini, mending pensiun jadi manusia. Kalau misalnya Tuhan minta pensiun lebih awal lah. Sorry to say, karena ini you akan susah terus. Orang ini komplainnya banyak. Ini itulah, itu excuse-nya banyak kayak kekurangan. Orang kaya. UM? Nah, buat kaya bukan uangnya dulu tapi
psikologi. Nah, ini yang saya betulin adalah psikologinya dulu. Kalau psikologinya benar, boom, dia akan jadi. Tapi kalau psikologi masih salah, apapun dimasukkan tetap aja salah. Saya mau kasih satu hal lagi. Ini mungkin bisa lebih kaget lagi, ya. Saya akan bahas tentang hukum alam. What is hukum alam? Coba, siapa yang dulu A1? Apakah hukum alam itu? Kalau masuk pikir hukum alam, kan lupa nih. Lalu masuk lupa ya. Hukum alam kan? Bukan, itu kan jenis hukumnya. Gak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, dikit lupa. Nggak belajar, nggak lupa loh bener. Nah, ya. Kalau nggak belajar sih nggak lupa, nggak masalah. Oke. Hukum alam adalah sebuah hukum ataupun prinsip yang bekerja di bumi yang buat bumi berputar sampai hari ini. Namanya hukum alam. Bumi itu punya hukum alam. Kalau nggak, bumi itu akan punah, vanish. Jadi bumi itu punya hukum alam. Hukum alam yang menggovern bumi ini sampai hari ini. Salah satu contoh hukum alam adalah yang paling umum adalah gravitasi bumi, yaitu benda apapun dijatuhkan ke lantai pasti jatuh ke bawah. Oke, atas pasti ke bawah. Oke, artinya orang kaya maupun orang miskin kalau lompat dari lantai gedung 10 pasti apa? Jatuh udah mati, ya kan? Mau kaya mau enggak, lompat mati aja. Mau baik mau enggak, mati aja pokoknya. Dengan kata lain, hukum alam berlaku bagi siapa saja. Right? Oke. Contoh lagi, di bumi berlaku hukum energi. Energi itu apa? Fisika mengatakan energi adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diapain? Pindah, wujudkan, observe, lihat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Energi gerak, energi suara, dan energi panas di tangan saya. Dengan kata lain, energi ada di mana-mana. Tinggal you mau narik yang mana. You convert dia, set, masuk. Energi kekayaan dan kemiskinan ada di mana-mana. Tergantung you tarik yang mana. Karena hukum alam yang kedua adalah law of attractions, tarik menarik. Yang sama akan narik yang sama. Likes will attract likes. Yang sama akan narik yang sama. Kalau you suka bola basket, you mau nggak kawan sama orang yang main bulu tangkis? Lebih cocok dia basket. Of course, karena yang sama akan narik yang sama. Kalau pikiran negatif, ya you narik apa? It's negatif. Kalau pikiran positif, you nariknya apa? It's positif. Kalau pikirannya kelimpahan, you nariknya apa? Kelimpahan. Kalau pikiran kekurangan, nariknya apa? That's it. Contoh. Satu lagi, hukum ketiga, hukum causality, atau kita sebut sebagai hukum sebab akibat. Saya gambarkan hukum sebabnya seperti apa, ya? Bapak Ibu, percaya nggak bahwa semua yang ada di bumi ini adalah hasil? Yes? Yes? Oke, now ini hasil bukan? Proyektor ini, oke. Ini hasil bukan? Oke. So semua yang berlaku terjadi bumi ini adalah hasil. Now kita lihat nih. Kekayaan adalah hasil, yes? Oke. Kemakmuran adalah hasil, yes? Kesehatan adalah hasil, yes? Oke, lihat nih. Kalau saya bangun pagi, makan teratur, olahraga teratur, tidur teratur, sehat nggak saya? Berarti kesehatan adalah hasil akibat perbuatan saya, maka saya jadi sehat. Kalau kekayaan adalah hasil, kemakmuran adalah hasil, maka kemiskinan juga adalah ya. Saya gambarkan satu ilustrasi ini. Saya gambarkan ini ada sebuah pohon. Di pohon biasanya ada apa? Ya, tapi umumnya orang nanam pohon untuk dapat apa? Buah. Ya. Anggap saja ini buah. Ya. Kadang-kadang buahnya manis, kadang-kadang buahnya asam. Kadang-kadang buahnya banyak, buahnya dikit. Kadang-kadang buahnya besar, kadang-kadang kecil. Kalau kita mau buahnya besar, banyak, dan manis,
biasanya apa yang kita lakukan terhadap tanaman ini? Ya baik, dipupuk, apa lagi? Siram, apa lagi? Dijaga, apa lagi? Didoain. Betul. Ini kalau doain bagus ya. Kalau ini jelek masih jelek ya. Doain, apa lagi? Karena sinawat. Yes. Doain, kemudian dirawat, diairin, dipupuk, dikasih pestisida, diapain semuanya. Tujuannya untuk apa? Berbuah. Sebenarnya yang paling berpengaruh pada apanya? Adalah pada apanya? Yang paling berpengaruh yang dilakukan untuk apanya nih? Akar. Yes, untuk akarnya. Maka akarlah yang menciptakan buahnya. Selama you tidak ganti akarnya, maka buahnya selamanya akan sama. Karena dunia di dalam diri Anda menciptakan dunia di luar you. Kalau di dalam diri you miskin, keluarnya apa? Miskin. Karena dunia di dalam diri Anda menciptakan dunia di luar you. This is what we call the roots that creates the fruits. Akarlah yang menciptakan buahnya. Kalau yang you tanam bibit kemiskinan, yang keluar apa? Kalau you tanam bibit kekayaan, keluarnya apa? Kekayaan. Kalau you tanam bibit kebencian, keluarnya apa? Kebencian. Kalau you tanam bibit kesulitan, keluarnya apa? Karena yang ini berlaku hukum sebab akibat. Selama yang tidak ganti akarnya, maka buahnya selamanya akan sama. Ini yang kami call psychology. Orang kaya. Mulai hari ini jangan berpikir yang think when you are at the lowest point in your life, you should have idea. Karena orang kaya adalah berpikir kelimpahan. Yang paling saya takuti dari orang adalah kalau berpikir kekurangan. Miskin masih bisa ditolong. Kalau scarcity itu yang nggak bisa ditolong. Setuju? Orang kaya, orang sukses, harus feel, harus menarik energi karena dia kan. Tapi kalau you negatif, you're negative. Akan lebih sulit for you. Mulai hari ini kita harus merasa diri ini, ya, setuju? Setuju? Harus happy, harus smile. Kalau susah-susah, tidak apa-apa. Kelimpahan, yes, tidak apa-apa. Belum rezeki kita, tidak apa-apa. Kita lakukan lagi, non-stop. Can you? Bisa? Yes. Bisa? Yes. Kita terus kiri kanan dong. Iya, awesome. So, coba duduk yang orang sukses gimana? Iya. Coba tertawa gimana? Ketawa. Oke, once sila ini bebannya relief nggak? Bebannya lepas nggak? Lepas. Why? Because you are happy. Oke, setuju? Setuju. Kita semua bangkit berdiri dulu. Yes. Coba kursinya masukin lagi. Iya, mantap. Okay, now, tangan di atas.
Ini ada kiri Anda? Ya udah, mulai pijit lagi. Nah, sekarang bikin kelompok tiga orang lagi kayak tadi. Come on. Jangan duduk dulu ya, come on. Switch.